baru bisa bikin kontennya. Kita lagi ada di Tifosi Sports Center. Seperti biasa, Kita punya home base. markas kita. Nah, ini dia. Kita lagi ya ini katanya tadi ya, kata yang punya, jangan menghilangkan habitatnya. Jadi kalau emang bikin konten sambil makan, makan aja katanya. Udah, kita ikutin aja dah. Karena untuk kedepannya kita akan konten review makanan. Nah, itu dia. Jadi Don Carlos. Don Carlos. Ini kita ada di Zizi Boba. Zizi. Ya, kalau Emangnya ada bukan, ini. bukan. Ada tokai kucing Bukan. Zizi. Tergantung cara bacanya dulu. Tergantung kita dari mananya dulu. Ya. Kalau dari negara Chinese, Ya, Xixie. Xixie. Kalau kita Zizi kan Dari ini Pulau Gebang. kembang. Nah, kita makan apa nih, Don? Kita makan ada ini french fries. French fries. French friesnya enak, Bang. French friesnya enak. Agak-agak keju-keju gimana nih? Yoi, pokoknya banget cheesy banget. Ini kejunya Belanda, ini Belanda penjajah. Ada lagi. burgernya juga. Ini yang merkosa nenek saya nih. Lu kalau ngomong Belanda ada yang tersinggung lu. Ya, Bang. Ya. Oh iya. Saingan lu. Saingan. Sih? Yang sono kan jastak lu dontok. Sama kita ada minuman juga nih. Yoi. Ini menu baru nih. Ini menu baru, ini di Xie Boba. Ini apa nih? Kopi apa? Oh, ice kopi susu. Ini menu baru, mantap, nggak terlalu manis juga, pas pokoknya di mulut. Terus juga, Don, kita juga udah ini Don, kita udah sama India juga. Cuma memang karena belum tanda tangan kontrak, jadi kita belum disediakan makanan di sini. Gitu. Jadi berikutnya akan menyusul tanda kontraknya. Ini kayaknya gue abis konten 2 hari nggak makan. Gitu. Jadi itu Nendia cuma pada saat kita konten aja. Konten aja. Nggak bisa seminggu di rumah gitu. enak di lu, enak di dia. Gitu. Pokoknya buat kalian semua nih, buat teman-teman mungkin yang ingin juga di Adlibs ya. Produknya segala macam, boleh silakan sponsorin kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dulu. Kita akan bahas tentang tim nasional futsal Indonesia dan juga BTS yang sedang berlaga di AFF Antal Club. Yes. Nah, gimana Don? Kita bahas BTS dulu kali ya. BTS sendiri sudah 3 kali main. Pertama lawan perwakilan Kamboja, Downtown. Menang. Lalu menang itu, lalu lawan perwakilan dari Thailand. Kalah 5-2. Iya. Honyen apa? Tamasat? Honyen Tamasat. Tarkam. Itu pemainnya itu. Ada Apiwat. Bukan. Apa? Maksud gue yang Neto. Ya, ada Neto. Lalu terakhir kemarin menang lawan Perwira Brunei. Artinya sudah pasti lolos ke babak semifinal. Ya. Nah, tinggal bagaimana nanti di babak semifinal tuh ketemu dari Selangor Malaysia juga. Yang tapi beda ya, Selangor yang di Indonesia tuh TOT. Ya, kalau sana Selangor Mak. Nah, itu antara Selangor sama perwakilan dari Vietnam, Sahako. Ya. Yang kita masih belum tahu. Oh, udah ketahuan. Lawannya Sahako ya. Vietnam punya ya. Ya, jadi ini bakalan reuni tuh si Hector Sutung. Karena banyak mainnya dari Tesonam ya. Pemainnya banyak dari Tesonam. Yap. Salah satu klub terkuat juga di Liga Vietnam. Ya. Dan itu mungkin banyak pemain yang bekas dilatih sama Suto ya. Ya, karena Suto pernah ngelatih di Vietnam. Ya. Habis Don, betul banget Don. Ini yang apa yang kentangnya? Oh, kentang. Crunchy. Tanggung kenanya. Kena tanggung. Gak usah dibahas. Oke. Iya, paham gua. Nah, jadi Dan di sebelah ada mesin-mesin. apaan sih? Nah, terus bisa dibilang ini akan seru banget, Bang. Ya. Bintang Timur Surabaya nih kalau misalnya menang, gue yakin kita dia bakal mengulang menghadapi Honyen Takam ya. Ya, ketemu Tapi lagi. perlu diketahui bahwa belum pernah ada yang masuk final kecuali Pelindo di awal-awal itu loh. Yang awal itu loh yang dulu masih di Senayan. Betul. Di Istora. Nah, gimana nih, Bang? Kalau menurut Abang peluang dari BTS sendiri? Ya kalau ngeliat peluang saya pikir mungkin BTS masih kemungkinan besar lah bisa tembus ke final. Kalau menurut saya kalau ketemunya. Iya. Ketemunya Thailand ya sekarang ya. Vietnam. Kak, nggak ada saus, Kak. Saus Kak. Oh, udah dikasih ya? Udah dalam ya? Iya, Oh, ya udah. Nah, jadi kalau menurut gue nggak gampang juga sih ngalahin tim ini. Tim ini siapa? Sako. Oh iya, karena jelas. Kuat. Tim ini tim kuat. Jadi saya pikir ya kemungkinan kita harus optimis ya. Kita tetap optimis mendukung BTS. Dan gue juga terus terang belum pernah ngeliat nih kekuatan dari Sako sendiri. Walaupun dia banyak terisi juga pemain tim nasional dan juga bekas pemain-pemain dari Tesonam. Ya kita berharap strategi dari Suto ini bisa bikin kontra strategi dengan tim yang sudah dia pemain yang dia tahu lah. Ya kan karakter pemain dia pasti bisa baca harus melakukan apa. Nah kita harapannya
BTS bisa masuk ke final. Nah, yang gua tahu ya dari Sahako ini tuh ada Nguyen Huiduk itu pemain nasionalnya. Ya, dan mereka tuh kemarin tuh ngalahin Selangor Mac itu justru comeback Bang di menit-menit terakhir. Ini menarik nih pemain-pemain Vietnam sendiri, pemain Sahako sendiri banyak juga yang membela pemain tim nasional Vietnam. Sama kayak BTS juga, kayak Downtown juga pemain timnas Kamboja kan. Ya, mungkin Selangor Mac mungkin cuma ya beberapa ada Ali Ayon segala macam. Ayun. Nah, jadi memang ini akan sangat menarik pertandingan yang akan dilangsungkan di Terminal 21 Nakhon Ratchasima ya. Nakashima. Nah, kalau gue ngeliatnya beda lagi. Kalau gue beda gini. Nih, ini sebetulnya ini menurut tim terbaik Indonesia yang mewakili Indonesia di AFF antar klub selama ini menurut gue. Dari segi materi pemain ya. Jauh lebih mentereng lagi, terus juga pemain asingnya juga ada Negu sama Fahid. Dan gua rasa pemilihan mereka kan emang Fahid kan mewakili yang Asia. Sebenarnya sih bukan dari, sorry gue potong, bukan cuma dari segi pemain ya, kedalaman squad pemain, tapi kalau bisa gue bilang ya, termasuk dalam manajemen timnya juga. Menurut gua ya saatnya ya terbaik ya. Betul, salah satu yang terbaik lah. Nah, ini akan sangat menarik saat menghadapi BTS. Gue sendiri kalaupun BTS bisa menangnya tuh paling banyak margin 2. Artinya skornya masih tipis. Iya. Dan pasti juga ini pasti seru, Don. Betul. Karena ini sama juga kita akan menonton tim nasional Vietnam lawan tim nasional Indonesia. Ini akan sangat seru karena perwakilan dua negara yang notabene juga bersaing di level Asia Tenggara. Betul. Pokoknya dukung terus lah. Ya BTS karena juga sama aja kita mendukung tim nasional Indonesia kita sebenarnya di sini. Cuma beda kaos sama beda nama doang. Lu tahu nggak pada saat lawan Thailand, Honyen Takam, itu penyakit lama Nazil balik. Muncul lagi. Apa penyakitnya? Yang keluar. Yang keluar blunder. Betul. Kita tahu bahwa Nazil pernah maksudnya beberapa kali melakukan ini di level klub gitu kan, dan di level sebenarnya gini loh, kadang-kadang momen itu mungkin kalau terlalu overconfidence ini bisa menjadi bumerang juga ya, bisa jadi blunder ujung-ujungnya ya. Dan kemarin juga sebenarnya di Liga Pro juga sempat melakukan hal seperti ini, tapi untungnya berhasil. Betul. Ya passingnya berhasil, terus dia juga bisa sempat lagi kembali untuk keluar atau kembali ke gawang dengan cepat. Tapi kadang-kadang ada momen lo dapat sial-sialnya. Iya kan? Itu dia sialnya terjadi tuh. Iya kan, dapat sialnya. Harus hati-hati. Ini catatan juga buat Nazil, kan ada Habibi. Di kolom komentar tuh banyak tuh yang minta Habibi yang main segala macam. Apalagi Nazil juga sekarang ini kan juga dipanggil tim nasional lagi kan ya. Jadi artinya juga Nazil juga harus lebih pinter-pinter nih untuk mengambil keputusan. Dan kiper-kiper yang sedang menggantikan dia kayak Nizar. Ini seru nih karena kan Sikil, Al-Bagir kan cedera. Fufung. Iya, sekarang nih mungkin mau mencari siapa kiper pertama ya. Betul. Jadi buat Bagir cepat sembuh Bagir ya. Gimana juga saat ini Bagir adalah kiper pertama Indonesia dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ke lapangan dengan cepat. Iya, perlu support moral ya. Bagir semoga cepat sembuh. Iya, betul. Nah, balik lagi ke BTS, kalau gue menilai gimana nanti pentingnya seorang goalkeeper memberikan rasa aman. Iya. Gue berteman sama Nazil udah lama, terus juga kenal baik Habibi, bahkan pernah ngelatih. Sama Nazil juga pernah kerjasama di salah satu klub waktu Liga Amatir ya, di Sampit FC. Ya gue menilai bahwasanya kedua pemain ini punya kualitas yang sangat baik. Tinggal bagaimana kepercayaan pelatih, Bang. Iya. Jadi gue pesen aja buat kedua kiper kepercayaan pelatih, apalagi Hector Suto, kita tahu bahwa orang yang sangat detail. Mudah-mudahan bisa membawa wakil Indonesia ini juara. Buat gua nih kalau BTS ini bukan wakili klub, mewakili Indonesia, Bang. Iya. Itu yang gua harapkan gitu. Betul. Oke, lanjut. Tim nasional futsal Indonesia yang sudah 2 kali main. Kita baru aja ngambil gambar setelah timnas menang lawan Selangor TOT. Jangan tot ya. Jadi kayak kesannya lagi marah kan. Jangan. Selangor TOT. Jangan. Tot. Jadi agak sedikit kesulitan. Pertanyaan pertama mungkin bisa orang kaget ya, karena orang mikirnya kan Korea Selatan tuh keren main bolanya. Kok futsalnya bisa kalah 6-2 dari Indonesia. Nah, Bang, lu pernah nggak lo melawan Korea? Pernah, dulu juga kita kalahin, Don. Berapa sekali? Tapi pernah juga ketika itu, Don. Mereka itu berbeda, Don. Dengan tim nasional yang berbeda, dan kita juga pernah kalah lagi, Don. Jadi menurut gua, yang gua lihat kayak kemarin, pernah nggak kita bahas masalah kayak dulu China Taipei? Ya, distrik. Katanya tim nasional, tapi ternyata mewakili distrik apa gitu. Shenzhen apalah segala macam gitu ya.
Nah, tapi mereka mengatasnamakan tim nasional. Nah, kemarin ketika pada saat gue nonton pertandingan Indonesia menang 6-2 ya, lawan Korea, gue ngelihat memang ini timnas Korea, tapi kalau gue lihat menurut gue ya, dari kualitas yang terakhir gue pernah menghadapi timnas Korea beda Don. Beda ya? Beda. Makanya gue berpikir apakah ini benar-benar timnas Korea atau bukan ya, nggak tahu juga lah ya. Tapi paling tidak kalau menurut gue, ya kayak lu bilang tadi, mungkin prediksi orang karena sepak bola dari Korea ini bagus, terus itu juga sama juga dengan tim futsalnya. Tapi nyatanya kita lihat nggak sama sekali kemarin. Iya kan? Dengar kabar tuh mereka baru Liga Pro tahun 2009. Oh, itu dia baru Liga Pro juga ya. Dan sempat nggak ada dan ada lagi. Nah, ini memang PR karena mereka nggak mempersiapkan tim futsal dengan seperti layaknya tim sepak bola sih. Iya, betul. Ya, apapun itu ya, tapi tetap ya menurut saya juga pertandingan pertama itu sangat penting bagi Indonesia kemarin ya. Karena banyak pemain debutan. Ya. Dan mencetak gol. Orang dua betul. Reza Gunawan. Rian juga ngegolin, Reza ngegolin, Suban kalau salah kembali ngegolin juga. Suban ngegolin 2 bahkan. Iya. Bahkan gol terakhir itu keren juga chipping. Jadi comeback Suban ini sangat menarik ya bisa dapatkan. Tapi yang menarik peran Evan nih di pertandingan pertama. Iya. Dia nggak nyetak gol, tapi assist-nya banyak. Betul. Sama di pertandingan kedua juga. Tapi ada gol. Ada gol juga, betul. Itu yang ya, ini fungsi sebagai pemain mungkin menurut gue Don ya. Mungkin juga dia tidak dalam waktu keberuntungannya, akhirnya dia nggak bisa mencetak gol, tapi dia cuma memberikan keuntungan bagi rekan-rekannya untuk bisa mencetak gol sebagai pemantul. Jadi kalau menurut gue ya kerja dari Evan saat ini sangat dominan sekali. Betul. Terutama di pertandingan kedua yang hari ini kita tadi baru lihat ya. Iya, betul. Itu. Dan di pertandingan kedua menang 3-1 ya, Bang? 3-1. Sempat kalah dulu 1-0. Sempat tertinggal 1-0. Pelatihnya Selangor tuh teman Abang ya? Iya, dulu dia pemain tim nasional, Jamhuri namanya. Jamhuri. Kebetulan juga dia asisten pelatih dari Chuchun Yong di timnas Malaysia. Betul. Ini Jamhuri ini pas 2004 kalau nggak salah Don, pas ada pemilihan nominasi 200 pemain terbaik dunia, itu lewat Planet Futsal Award, ya. Masuk ya? Dia masuk di nominasi bersama dengan Saidi. Saya juga masuk di sana. Tapi pada saat itu yang terpilih sebagai pemain terbaik dunia yaitu Falcao. Ya wajar lah yang Falcao. Ya wajar ya. Ya. Tapi ya bisa lah. Belum ketemu aja sama Abang. Gak bisa. Coba kalau tendangan kalajengking. Kalajengking yang sudah meletot. Melegenda. Nah, ini Don, ini menarik Don. Ini juga mungkin kalau kita lihat saingan Indonesia di Piala MNC ini paling yang dari Thailand doang ya. Si Tamasat. Tamasat ya kan. Tamasat juga ada 2 kali menang kalau nggak salah ya. Tadi menang juga lawan Korea. Terakhir berarti ketemu sama Indonesia. Ini penentuan Indonesia. Penentuan hari juara. Jumat. Hari Jumat ya? Jumat, Kamis libur. Oh, besok libur. Oke. Jadi penentuan nih buat juara. Paling tidak menurut gue pribadi nih ya. Gue nonton timnas main. Tapi kalau gue lihat pertandingan timnas sekarang ini, yang 2 pertandingan ini tidak lebih baik dari yang terakhir kita lihat di SEA Games. Yes. Setuju. Ya, karena apa? Ya memang ini banyak pemain baru, ya kan? Terus adaptasi lagi juga Asim Zade dengan pemain baru di dalam situasi pertandingan resmi. Betul. Ya kan? Komposisi pemain. Ya, ada beberapa pemain mungkin yang sudah menunjukkan kualitasnya ketika dia diberikan kesempatan. Yaitu kayak Rian, udah mulai terlihat permainannya cukup bagus ya. Israr menurut gue masih so-so lah. Masih biasa. Muda Bang. Iya, Israr. 2004. Iya, paling tidak kan ini kita kan melakukan evaluasi ya. Iya. Bukan berarti ini kita menjatuhkan enggak. Masih belum keluar mungkin ya. Betul. Masih belum mendapatkan performa terbaiknya. Betul. Terus kayak Brian Nick. Ini juga udah lumayan nih. Karena apa? Dia ditopang dengan tim yang pernah main sama dia di Liga Pro, di klub. Sama Evan, sama Nur. Aryan Sanur. Sama Rian. Sama Dewa. Kemarin Dewa yang main. Kalau yang hari ini Amarian sama Dewa. Iya, karena Arya Sador nggak main. Hari ini kaptennya si Evan. Betul. Iya, mungkin di off-kan dulu ya. Betul. Karena ada rotasi. Firman pun juga di off-kan. Betul. Firman terus si Suban juga di off-kan. Karena kemarin kan banyak juga yang nggak main. Pandega nggak main kemarin. Terus ada beberapa pemain juga nggak main. Ini juga Romi Humandri kemarin nggak main, hari ini main. Nah, Romi juga harus membedakan juga nih bermain di timnas sama di klub-klub. Nah, jangan sampai cara main di klub itu terbawa ke timnas. Betul. Tadi ada pelanggaran yang cukup keras. Kartu kuning Romi Humandri karena dia ya ngambil sekali gitu lah. Nah, kebiasaan ya kan. Kalau di liga-liga pro mungkin itu nggak ditiup. Kalau yang bersamaan dengan bola dihantamnya ya kan. Tapi kalau namanya kita berbicara udah namanya ini pertandingan internasional, walaupun wasitnya itu dari Indonesia, ya tetap dia harus mengikuti benar-benar aturan yang memang sudah walaupun sebetulnya seharusnya mau di Liga Indonesia mau di harusnya iya kan? Iya, karena ini gini Don. Kadang-kadang wasit kita itu memimpin Indonesia dibandingkan dengan memimpin Indonesia dengan tim asing berbeda Don. Betul. Karakternya. Setuju nggak? Setuju. Iya, jadi kayak gimana menurut gue ya? Masih banyak kayak naikin standar baru pas saat ada tim asing baru naikin standar. Betul, gitu. Masih kayak seperti kayak memberikan dispensasi banyak lah ke pemain ya. Sehingga kan pemain itu nggak belajar Don dari segi aturan.
Betul nggak? Jadi kejadiannya pada saat di tim nasional main di luar negeri, banyak yang tadinya nggak di call, fall-nya akhirnya di call. Betul. Bahkan tadi pertandingan tadi nih, gue baru pertama kali ngeliat Hasyim Zadeh ngomong-ngomong sama wasit. Iya. Bener. Dibantu sama saya, disuruh tenang sama saya. Gitu marah-marah. Artinya apa? Mungkin ada hal yang mungkin menurut Hasyim Zadeh juga ini yang nggak perlu ditiup sama wasit, ditiup. Jadi dia seakan-akan untuk menunjukkan nih bahwa ini pertandingan internasional, lo harus gue beda nih. Iya, please pertandingannya pemimpinnya pun gaya pemimpin juga lebih baik lagi. Ya, kalau ngomongin soal wasit, kita doa yang terbaik untuk teman-teman wasit sebetulnya. Walaupun kita sering mengkritisi, tapi bukan berarti kita nggak cinta. Gimana juga nggak akan ada pertandingan tanpa wasit, Bang. Betul. Nggak gini, Don. Maksud dari omongan kita ini adalah kita apa? Kita justru mau menaikkan standar kualitas dari wasit. Betul. Artinya gini, kalau lu memang lu yakin dengan diri lu sendiri, jangan dibedakan tuh cara mimpin di Liga Pro dengan ketika lu mimpin pertandingan internasional. Betul. Harus sama, standarnya harus sama. Jadi harus konsisten. Benar. Gitu. Nggak salah dong kita ngomong gitu. Nggak salah lah. Iya kan? Bisa salah kayak gitu. Kita kan semuanya kan untuk berpulang lagi kepada Indonesia futsal yang lebih baik lagi. Iya. Itu dia. Nah, futsal for better future. For better future. Itu biasa yang gue bikin hashtag tuh. Kalau misalnya kita bikin postingan untuk konten kita, gue bikinnya pasti ada futsal for better. T-nya tuh dibaca kayak D. Better. Future. Oh, I love you. Gue kemarin ngobrol sama John Dykes, Bang. Jadi John Dykes. Karena dia ada S belakang. Iya, John Dykes. Dia ntar lagi jadi komentator Liga Inggris nih. Inggris darah, Inggris negara. Bukan di video tapi di Pedio. Pedio. Soalnya yang bikin orang Sunda. Pedi mah orang Sulawesi. Itu Pedi. Oke. Bang, terkait dengan timnas. Akan menghadapi Thammasat di pertandingan terakhir. Thammasat. Nah, kalau gua bilang peluang timnas ya besar lah untuk menang lah ya. Ya tetap optimis lah. Nah, cuma satu hal yang gua inian. Iya. Gua pengen tanyakan. Udah sesuai belum pemain-pemain yang dipanggil setelah ngeliat 2 pertandingan di luar pemain BTS? Kalau gue melihatnya begini, jujur ya, kalau mungkin ini kualitas yang dipilih oleh pelatih Hasyim Zadeh karena memang dia memerlukan pemain ini untuk dia punya strategi permainan. Gue sih pasti setuju aja. Karena apa? Bagaimanapun pemain yang dipanggil ini, Don, mereka belum pernah main di ajang internasional, Don. Belum ada experience sama sekali. Ada excuse di sana ya. Ada excuse untuk masalah itu doang ya. Tapi sebagai pemain yang dipanggil timnas, itu nggak ada lagi cerita-cerita harus proses. Nggak bisa. Karena kalau nunggu proses, lu mau kapan? Iya. Lo kalau proses di AFI. Nah ya sekarang di September ini udah mau mulai nih. Piala AFC kan? Ya kan? Ketemu pertama Iran. Nah, memang untung aja nih, mudah-mudahan nanti pada saat yang tim BTS ini udah kembali cepat, mereka bisa gabung, itu bisa kembali langsung digembleng lagi sama Hasyim Zadeh. Tapi pastinya, Don, itu udah nggak mungkin lagi peningkatan fisik. Pasti langsung ke strategi permainan. Benar. Karena apa? Waktunya udah mepet. Nah, kita juga berharap anak-anak yang di BTS ini nggak ada yang mengalami cedera, Don. Ya, itu dia. Iya kan? Apalagi nanti kalau misalnya mengalami fatigue segala macam, artinya apa? Penampilan mereka itu akan Kehilangan Bagir aja menurut gue berat loh. Oh pasti. Menurut gue gini ya, sorry. Gue bukan menganggap bahwa di luar Bagir itu nggak bagus. Bukan. Tapi menurut gue Bagir itu Bagir itu sedang mendapatkan performa terbaiknya semasa karirnya, Bang. Betul. Di SEA Games kemarin sama di AFF. Level klub juga saya pikir terbaik lah masih. Iya, tapi maksudnya kita bicara saat Bagir di timnas. Nah, gue melihatnya baik itu Sikil maupun Nizar maupun Fufung atau Nazil yang kemarin bahkan melakukan blunder pada saat membela BTS di AFF antar klub. Menurut gue masih megang Bagir gitu loh. Cuma ya itu tadi, kita kan tidak boleh ketergantungan dengan siapapun. Bahkan pemain kita udah nggak tergantung sama BBS. Runtuh Boybun sebetulnya bukan berarti kita bukan pilihan utama lagi lah sekarang ini, tapi dia akan menjadi opsi ya ketika ada perubahan strategi. Betul. Jadi menurut gue dan satu lagi ya, concern gue ya, kualitas lawan. Ya. Itu menentukan kualitas kita sendiri akhirnya. Jujur aja, pada saat kemarin menang lawan Korea, memang gembar-gembornya wah keren bla bla bla, penonton 3.900 bla 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 segala macem. Tapi ada beberapa hal yang gue catat tanpa mengurangi rasa hormat gue terhadap lawan. Menurut gue Korea itu secara kualitas itu memang dia lolos AFC. Tapi kayaknya bukan sekuat calon lawan kita. Betul. Mungkin dia sama kayak Cina Taipei lah.
Tapi menurut gua kalau misalnya memang target lo ngalahin Cina Taipei, lo nggak perlu uji coba sama yang sejajar sama Cina Taipei. Yang kita butuhkan adalah uji coba lawan negara-negara Timur Tengah, Bang. Iya. Which is yang akan sesuai dengan lawan kita nanti di karakternya, Bang. Lebanon seperti itu. Makanya mungkin gini Don, gue juga berharap gini Don ya. Oke lah, ini menjadi satu ajang di mana memang bisa digunakan untuk Azam Sadis, satu seleksi pemain. Yang kedua untuk bisa mendapatkan chemistry dari setiap pemain yang ada. Ya kan? Nah, yang ketiga, mungkin dia juga ini ajang dia untuk mencoba berbagai macam komposisi, ya kan? Tapi seharusnya kalau menurut gua habis ajang ini selesai, pemain BTS kembali berkumpul, harus ada lagi seri ini sparring paling nggak ya? Uji coba lagi untuk nyoret dan juga menurut gua mungkin kualitas lawannya mungkin lebih daripada yang ada di dalam ini turnamen ini. Dengar-dengar sih tim Korea bakal bertahan dulu beberapa hari. Tapi Korea lagi ya kan? Iya. Tapi begini ya, mungkin juga ini kan yang namanya pertandingan sudah semakin dekat, mungkin juga efek dari ketakutan untuk pemain mengalami cedera mungkin juga besar, ya kan? Karena mungkin biasanya nih kalau pelatih nih kalau udah menjelang ke eventnya sendiri, biasanya justru malah cari lawan yang agak ringan, lemah untuk naikin mental, moral, motivasi pemain. Biasanya begitu ya. Mungkin udah nggak ada lagi waktu ya untuk mencari lawan yang lebih berat. Tapi kalau menurut saya sih, ya mudah-mudahan dari hasil Piala MNC ini bisa membuat pemain mempunyai experience dan juga confident lah. Betul. Untuk main di AFC. Ya mudah-mudahan sih, gue sih berharap itu terjadi. Dan satu lagi, gue menyikapi perhelatan MNC International Futsal Cup digratisin. Iya. Menurut lo Bang? Yes. Gratis itu bagus gak sih? Menurut lo? Kalau menurut gue, gratis itu bagus biar hall-nya penuh. Oke. Gornya penuh. Menurut lo kalau misalnya bayar nggak bakal penuh? Misalnya, kemungkinan nggak penuh. Let's say 20.000. Kemungkinan menurut gue nggak penuh karena apa? Itu satu di hari kerja, di hari kesibukan orang, activity orang, main jam 2 siang Don, iya kan? Nah mungkin di satu sisi, walaupun mungkin di sini panitia ini kan memang tidak berpikir untuk mencari cuan kali ya, memberikan hiburan. Nggak bakalan nggak nyari cuan mah nggak bakalan. Betul, memberikan hiburan lah. Kasarnya gitu lah, memberikan hiburan untuk para penonton yang ada di Jogja dan juga untuk bisa memberikan support ke timnas kita. Tapi itu kembali Don, menurut gue Don, itu sah-sah aja Don. Karena apa? Ya memang mungkin yang diharapkan itu kan crowdnya Don. Iya kan? Sehingga akhirnya juga itu digratiskan. Sama lah kayak Bekasi FC deh. Kita melipir sedikit Bekasi FC nih. Iya kan? Bekasi City lah, yang dipegang oleh Papata, Atta dan juga Putra Siregar. Ini kan mereka kan mainnya kan di Patriot. Itu digratisin. Nah itu digratisin penontonnya untuk supaya rame. Paling tidak juga untuk menarik animo penonton, memberikan support kepada Bekasi yang notabene sebenarnya tim ini bukan tim asal dari Bekasi. Ya kan dari Pati awalnya kan, ya kan? Dari Gresik awal. Iya, Gresik, Pati. Yang terakhir maksud gua, lu koreksi gua. Enggak. Tapi jadi gini Bang, secara domisili dia masih Gresik. Jadi kayak dulu ada Isen Mulang pindah gitu. Betul. Gua paham. Cuma maksud gue gini, yang terakhir itu dia domisilinya kan di Pati, betul. di Safin kan. Iya, betul. Iya kan. Kagak. Nah, jadi gitu. Nah, itu gua sepakat apa yang dikatakan oleh Atta ya. Paling tidak begini, dia membawa satu gerbong baru ke tempat yang baru. Dia langsung membuat misalnya langsung bayar tiket segala macam. Orang udah nggak ada animo tuh pengen lihat Bekasi FC main tuh. Iya kan? Ya dia nggak mau begitu. Nah makanya akhirnya digratiskan dulu, ya kan? Tapi tetap dari segi bisnis nanti pasti ke depannya pasti akan menarik lah. Nggak mungkin dia begitu terus. Iya betul. Iya kan? Nah untuk awal ini mungkin begitu. Nah kalau saya ngelihatnya di sini di futsal ini, mungkin kan futsalnya kan berbeda animonya dengan sepak bola Don. Betul. Oke. Gua punya jawaban lain ya. Pertama gini, kalau ada sesuatu yang gratis, berarti lo produknya. Kalau ada sesuatu yang gratis, lo produknya. Kalau lo ke aplikasi itu banyak yang gratis. Sebetulnya aplikasi itu bukan produknya, tapi yang download adalah produknya. Iya, betul. Bisa jadi benar. Secara pemikiran lo begitu ya? Ya, sekarang gue balikin lagi. Kalau pertandingan sekelas tim nasional dikasih gratis, berarti produknya adalah si penonton. Penonton adalah produk. Di satu sisi ternyata pertandingannya belum bisa dijual. Oke, ini konteksnya di dunia apa ya? Gue nggak tahu. Gue pernah belajar lah, gue pernah baca. Jadi balik lagi nih terkait dengan yang tadi gue bilang gratis itu berarti lo produknya. Berarti ketidakmampuan menjual pertandingan. Padahal ini timnas ini dua turnamen terakhir itu punya prestasi. Gue percaya ya, publik futsal itu nggak miskin. Kita ambil contoh.
tadi gua tag podcast sama Kocoy. Gue bilang itu gila Pang Suma. Gue bilang gitu. Itu nonton bayar 50.000 loh. Iya. 50.000 itu bukan duit kecil. Bahkan kemarin IBL itu 25.000 sampai 30.000 doang Bang kalau nggak salah di Jakarta. Artinya futsal sendiri udah punya pasar. Ada nilai jual lah. Nah, yang gue takut gini, tiba-tiba ada yang bikin turnamen. Turnamennya harus bayar masuk tiket. Nanti ada ngoceh, lah timnas aja gratis lo pakai bayar. Iya benar. Maksud gue, jangan justru malah menjatuhkan kualitas futsal sendiri. Jangan merendahkan kualitas futsal itu sendiri. Ini menurut gua ya. Kalau lu takut penonton... Jadi ya menurut lu yang dilakukan federasi salah? Bukan soal salah atau benar, tapi maksud gua, please jangan membuat kita di bawah sana kesulitan untuk menjual futsal. Karena di satu sisi... Arah lu ke situ omongan lu? Iya, di satu sisi bukan soal benar atau salah. Niatnya mungkin baik Bang, seperti yang Abang bilang, Abang kan ngeliat sisi positif. Saya juga setuju, penonton mungkin akan lebih banyak. Tapi biarlah yang datang ke stadion, yang mendukung timnas, itu emang orang yang memang punya willing atau punya kemauan untuk emang gue spend money. Gue yakin dengan duit gue 10.000, 20.000, ini bisa minimal. Itu ongkos-ongkos karyawan-karyawan tuh, Danang dan kawan-kawan, Are yang udah masang karpet segala macam, walaupun itu di Jogja kota mereka, tapi buat gue itu penting. Iya betul. Gue yakin deh Bang, 10.000 juga. Tapi Don, Don, itu kan yang terjadi kan di Jogjanya Don. Artinya emang itu kan digratiskan untuk di Jogja. Tapi kan untuk orang-orang yang nonton misalnya nonton melalui gadgetnya segala macam, ya kan dia juga beli pulsa juga, beli kuota juga. Itu dia. Arahnya kan ke situ jadinya. Iya, mungkin segi bisnisnya mereka mau arahkan ke situ kali. Ya kalau karena sekarang kan bisnisnya kan bisnis digital. Kalau mau, mendingan tutup, nggak boleh ada penonton. Udah pasti live streaming makin rame, gitu kan? Iya. Seperti itu. Kadang-kadang memang juga belum. Gua aja dah yang bikin. Nggak, jadi kembali lagi kalau Donji for Exco. Jadi gue merasa kita perlu di sini untuk teredukasi. Artinya konten Lamtur ini bukan cuma ngomongin orang, tapi lu semua. Ngomongin orang juga orang yang positif kok kita ngomongin. Iya, enggak, maksudnya komentarin. Tulis di kolom komentar jika memiliki sudut pandang yang berbeda atau mungkin sama atau apapun, komentarin aja. Karena buat kita, Bang, kita bikin konten ini sejujurnya kan kita kan keluar waktu juga, tenaga, Abang juga, biaya apa segala macam. Di satu sisi kita nih karena peduli dengan apa yang terjadi dan nggak banyak orang yang berani ngomongin ini semua. Dan juga gue dengar udah mulai banyak yang mau bikin podcast. Jujur aja, bikin podcast. Semakin berani, semakin banyak orang yang berani membuat podcast dan semakin banyak orang yang bisa bersuara. Tentunya akan menjadi kontrol juga. Betul. Sehingga akhirnya futsal kita mungkin ke depannya juga bisa lebih baik. Bener, justru bukan persaingan. Kalau gue pribadi nilainya gini, semua orang punya statement masing-masing, punya opini masing-masing. Mereka punya platform masing-masing. Kita beruntung lah, centang biru. Aduh, itu dia. Kita beruntung orang lama futsal yang mungkin kita punya masa, punya orang yang percaya dengan omongan kita segala macam. Tapi yang benci juga banyak gitu, mau gue sebutin. Jadi tapi di satu sisi, poin-poinnya bukan di sana. Poin-poinnya kita punya opini, kita berani ngomong. Kita nggak ngomongin di belakang, kita ngomongin di YouTube. Kalaupun misalnya kita harus dikonfrontir, kita harus ketemu segala macam, kita juga akan senang. Justru kita perlu diskusi untuk memajukan futsal. Sekali lagi, gue respect dengan apa yang dilakukan federasi, memiliki uji coba luar negeri. Walaupun bagi gue, mau comparison apple to apple sama yang dilakukan oleh Thailand jauh. Thailand yang datang tim-tim level dunia itu. Jadi ya kita negaranya cuma Korea. Korea pun ya seperti itu gitu. Jadi buat gue uji coba kali ini atau MNC International Cup kali ini lebih mengarah kepada bagaimana yang tadi seleksi pemain. Padahal seharusnya penantapan strategi juga penting. Iya, memberikan pressure tekanan buat timnas. Betul. Iya kan? Kalau kayak jadi gini, bagus-bagus aja. Jadi gitu. Menurut tuh gini Don, berarti ini event ini Piala MNC ini diadakan terus dicari lawan yang tidak terlalu sebagus yang kita harapkan, terus hanya untuk bisa mengarahkan Indonesia sebagai juara gitu? Enggak bukan juga. Itu. Kalau gue bilang kayaknya agak kesulitan nyari lawan kayaknya. Atau mungkin lawan untuk datang ke sini mungkin beda. Kalau Thailand mungkin udah berpengalaman, pernah menyelenggarakan Piala Dunia segala macam. Mungkin ke Indonesia daya tariknya belum gitu. Padahal sebetulnya kalau misalnya setelah apa yang dilakukan oleh Ricardinho harusnya mereka senang ke Indonesia. Nah, ini tim Thailand yang datang ke sini kan itu tim peringkat berapa, Don? Di Liga Thailand. Kalau
kalau gua ntar ya, gua ada coba cek deh. Ada ininya. Tamasat itu lumayan atas sih, lumayan atas tapi masih di bawah Chonburi. Masih di bawah Chonburi. Nggak masuk 3 besar lah ya. Kayaknya masuk. Masuk 3 besar. Kayaknya. Agak lama sinyalnya. Jadi Tamasat ini kalau nggak salah si Hami juga dekat sama Tamasat. Oh dia lagi datang juga tuh. Nonton nih dia. Datang juga karena kemarin kan itu pemberian hadiah. Oh iya pemberian hadiah. Dia datang juga ke Jogja, terus pasti dia akan stay dulu nonton kan? Iya benar. Nggak tahu berapa lama, mungkin dia juga stay juga, mungkin akan mau bincang-bincang lagi sama beberapa klub, kita nggak tahu juga. Beberapa klub. Siapa tahu? 2 klub. Siapa tahu? 2 klub. 2 itu kan beberapa juga. 2 itu ya Black Steel sama Pendekar. Iya. Lu sebut lagi? Ya udah sih. Bentar nih Liga Thailand mana ya? Karena gue juga perlu ini sih, perlu. Yo, siapa bang? Siapa sih? Oi. Mati dulu dah. Bang cabutin aja dulu, cabutin. Gak apa-apa. Ntar saya ini. Ntar diedit ya? Iya pasti. Sama yang pas dulu kesana juga tuh diedit kan? Iya. Siapa sih? Oh mau pulang. Mau pulang? Oke dah. Oh mau izin pulang. Si Vera tadi. Yang tadi. Sahabatnya Feli yang kena stroke. Oh tapi sembuh tuh. Itu sembuh. Gila ya, hebat ya. Dia kan kerja di sini, dia memang di atas. Oh kerja apaan? Ngurusin keuangan. Pintar itu. Udah lama. Ah, lu bilang kira-kira lu. Ya nggak apa-apa. Ya iyalah, justru saya sengaja. Oke. Nah kayak contoh nih, Thailand bikin uji cobanya ada sama Iran, sama Finland, sama Maroko. Maroko nih di Afrika kalau nggak salah 2 besar apa final apa finalis. Terus Finlandia itu yang ngelatih sekarang Gargeli kalau nggak salah. Gargeli atau yang terakhir yang botak tuh Mirko Martik tuh. Nah ini kan gue melihatnya, gue comparison lah bang, antara yang dilakukan Thailand sama dilakukan oleh Indonesia. Lalu juga kalau bicara Liga Thailand sendiri gue belum dapet nih ya. Bahasanya bahasa Thailand sih. Bahasanya bahasa Thailand. Jadi ya udahlah, pokoknya intinya, dia bukan tim teratas lah ya. Ya intinya ya memang besar sih lumayan tim besar Tamasat kali ini. Kayak gitu. Ya. Gitu. Lanjut. Oke. So, ya kita berharap ya mudah-mudahan prestasi timnas bagus nanti di Piala AFC. Kita sama-sama dukung. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Coach Hasim Sade dan juga jajaran official pelatihnya semuanya bisa dapat hasil yang terbaik. Ya. Gitu loh, buat anak-anak yang terpilih nantinya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang, kalau memang yang pertama kali masuk ya, menjadi ajang internasional yang bisa membawa prestasi lah buat mereka. Ya. Ya. Oke. Itu dari kita pembahasan masalah BTS dan juga tim nasional, dan kita sekarang akan mungkin masuk sedikit ke Lambe Tura mengenai ya transfer window. Ya, transfer window. Transfer antara pelatih dan juga pemain. Mungkin udah ada info baru dari Donzo. Dia mungkin dapat banyak info. Dan sekarang kita masuk ke Lambe Tura. Bemcot! Lamtur Futsal. Lamtur Futsal kali ini baru aja dipecat pelatih Chelsea. Namanya Gianfranco Donzozola. Gak beneran. Beneran tadi beritanya. Langsung dipecat. Dipecat nih. Walah. Gue juga kaget tuh. Thomas Tuchel dipecat dari Kucel sih mungkin lo. Aduh, kasihan, capek. Padahal baru kalah sekali itu dong ya di ajang itu ini kan Piala Champion kan? Iya, dia Dinamo Zagreb. Ya, oke lah. Oke. Ternyata bukan di Indonesia aja. Ya, tapi ini gila sih ini. Oke. Mecat pelatih. Oke, Bang, terkait dengan pemain-pemain pelatih kan gue juga punya temen Don 2 kali match ya, itu nggak dipecat, itu keluar mengundurkan diri. Itu marah. Bang, oke, ya. Sebenarnya nggak banyak gosip-gosip yang memang update banget ya gitu. Cuma kan BBS akhirnya pindah ke Pendekar. Iya, betul. Gitu. Dia berharap kembali bisa bermain dengan idolanya, Ricardinho. Lalu juga tadi gue juga ngobrol sama Kocoy, kayaknya bakal ada pemain asing juga yang baru di sana. Di Kancil Bebek. Iya, gitu. Oke. Terus gosip yang ada sekarang yang ada di Bola Lob tuh mengenai Atta, statementnya ada 2 pelatih. Ya itu kan cuma antara 2 lah. Ya udah. Antara 2 lah, karena kan udah pernah kita ngomongin di dunia. RS sama AM. Itu dia. RS Randy Satria, AM Ahmad Maulana. Ya itu deh, calon pelatihnya deh.
Ya, pokoknya belum ada terlalu ini banget lah. Berita-berita simpang siur mengenai itu. Tapi yang menarik memang ada kemungkinan BTS mengambil pemain Barcelona Diego. Iya. Karena udah di-follow sama Mas Dimas. Iya. Tinggal nunggu BTS selesai dari AFF Antar Klub, terus juga Mas Dimas tuh sempat DM gue, Bang. Iya, bilang apa ya? Bilang, mau gosip terbaru nggak? Gue agak lama balasnya. Apa tuh gitu, sorry baru balas gitu. Tapi dia bilang apa? Kelamaan, nggak jadi. Gue kesel. Tapi yang pasti ya, Liga Futsal Indonesia tahun depan nih bakal gila banget. Belum lagi kekuatan-kekuatan baru seperti Unggul, Radit. Tunggu. Maksud lu kuat gila banget tuh dari segi rekrutmen pemain. Ya. Tapi kalau nggak diimbangi dengan kualitas dari kompetisinya percuma, Don. Ya, itulah. Kan kita udah kayaknya tiap konten kita ngomong itu dulu. Lu dikirim kan surat dari Sadakata ke federasi? Iya. Sama kan? Penting amat. Gue juga sama. Soalnya gini, pentingnya itu mereka hanya ingin memberikan informasi bahwa apa yang kita omongin di sini itu disampaikan. Jadi suara kita disampaikan melalui klub Sadakata ke federasi. Ya, tentang harus adanya itu namanya Liga Kasta keduanya, segala macam. Jadi mungkin ya setiap orang yang nonton apabila memang berpikir bahwa itu positif dan juga menambah banyaknya klub yang bisa berkompetisi dengan aturan regulasi mungkin yang bisa ditata rapi lah. Artinya orang bisa menyampaikan juga, Don. Ya, gua sih kaget ya karena artinya ada sebuah sebuah ajuan ide saran, tapi emang backgroundnya adalah konten kita. Gue appreciate. Apa itu? Tapi di satu sisi, gue nggak tahu apakah. Gue yakin banget konten ini ditonton oleh teman-teman dari federasi. Gue yakin banget. Kalaupun nggak kepala-kepalanya minimal ajudan-ajudannya lah gitu. Cuma di satu sisi ajudannya kan udah ditembak, Don. Waduh, beda dong. Itu kan Samgong. Huta Barat lagi. Kok jadi ke situ gitu. Nah, tapi gue melihatnya sih itu. Kalau bicara soal balik lagi ya, pemain-pemain kita mau bahas pemain. Pemain-pemain yang datang ini sekarang level-level udah nggak sembarangan. Klub mau datengin pemain asing itu track recordnya tuh betul-betul dilihat sekarang. CV-nya lah paling utama. Kalau dulu kan yang penting bule dikit hajar gitu kan. Kayak ada di Kemang ada bule hajar. Ada di Jaksa hajar apanya, Don? Ya asal nggak nungging aja. Dicorokin. Nah, ya gue setuju ya. Emang ini semua ini kembali diawali oleh Atta ya. Respect buat Atta sih sebenarnya. Dan berani dia menyulut. Iya, dia berani menghadirkan Ricardinho. Artinya sekarang ini mungkin setiap tim yang mungkin dari segi finansialnya juga cukup bagus pasti juga akan berburu pemain terbaik juga. Yang ada mungkin di Liga Eropa atau Liga manapun juga untuk dibawa ke Indonesia. Dan memang adanya pemain asing ini akan menjadi transformasi ilmu yang bagus buat pemain Indonesia. Benar banget. Dan ini loh, gue tuh berharap ya setiap pemain asing yang masuk ke Indonesia ini itu bisa mempunyai yang namanya attitude ya seperti model Ricardinho. Tuh. Respectnya di lapangan sama wasit, bagaimana dia down to earth-nya, Don. Ya kan? Sama supporter dia benar-benar luar biasa ya. Jadi jangan asal-asal pemain-pemain asing mungkin dari segi CV bagus, dari hasil dia pemenang segala macam, tapi dari attitude nggak bagus buat apa? Tapi tahun pertama tuh, Bang. Tahun kedua kita lihat nih. Oke, berarti ini. Dan orang masih respect sama Ricardinho. Ntar kalau di lapangan dihantem nggak nih? Oke. Seru nih kalau saya dari segi positifnya dan Nonsol menilai mungkin dari segi negatifnya. Enggak. Dari segi negatifnya nanti kalau pada saat sudah kemungkinan yang terjadi. Iya. Karena kita tahu kan Ricardinho cuma 3 bulan kemarin. Ya, jadi cari respect. Jadi ya orang juga cari respect segala macam. Orang juga ngeliat dia. Tapi kan sekarang kan lo beda jersey lo lawan gitu. Iya. Dan ketemu Ricardinho kan pertama kali ya orang mungkin masih memang aura pemain dunia nih gitu. Ya, memang aura udah dihantem nih. Betul. Aura Ricardinho emang beda sih di 3 bulan kemarin. Kita nggak tahu selanjutnya seperti apa. Bukan berarti gue bilang wah bakalan dihantem nih. Enggak. Poinnya bukan di sana. Tapi bagaimana nanti Ricardinho menghadapi tekanan nggak cuma bicara dari lawan, tapi juga dari keputusan-keputusan wasit. Dia akan merasakan 1 tahun penuh itu seperti apa. Betul. Kayak gitu. Itu sih gue. Benar. Ya, mudah-mudahan ya dia tetap bisa menjaga ya. Pasti, gue yakin dia berusaha untuk menjaga pasti. Cuma tinggal bagaimana tingkat kesabarannya dia. Seorang Kocoy aja yang sabar aja
Musim lalu pernah marah. Ya, karena yang namanya manusia ya, manusia pasti ada batas lah kesabarannya. Oh. Begitu bos. Yoi. Jadi ya mungkin untuk saat ini Lam Tour kita belum terlalu banyak ngomongin masalah perpindahan pemain dan pelatih. Rumornya masih yang itu aja. Karena mungkin juga masih banyak klub yang belum bergerak ya Don ya. Atau juga mungkin bergerak tapi mereka bergerak di bawah tanah nih, kita nggak tahu. Ya. Gitu ya. Tapi apapun informasi yang akan kita dapat, kita akan share buat teman-teman semua. Ya tetap mungkin terus. Duet Famos mungkin akan cabut. Duet Famos. Ke Kancil kan? Udah kita sebut kan? Ya bisa ke Kancil, bisa juga ke Pendekar. Oke. Tergantung tarik-tarikan aja sih. Iya. Oke, seru. Terus ya tipis-tipis aja lah ya. Dan itu menarik ya Don, yang gue baca tadi itu kan ya yang Atta menyampaikan bahwa dua pelatih yang sudah memberikan juga memasukkan CV-nya dia ke Pendekar, itu dia juga sudah memasukkan nama-nama Don. Iya. Nama-nama pemain yang mungkin mau dibawa dia ketika dia terpilih nanti. Iya. Gue tahu sih nama-namanya pernah dikasih lihat. Oh gitu ya. Cuma bukan nggak ya? Bukan nggak ya? Cuma ya tarik-tarikannya seru sih soalnya belum deal. Belum maksudnya pemain tersebut diminati oleh beberapa klub kaya. Ya klub kaya siapa lagi sih kalau nggak BTS, Pendekar. Gitulah. Black Steel juga kaya sih, tapi tergantung nanti spend money-nya sama nggak kayak beberapa tahun sebelumnya. Itu aja. Abang ditawarin? Ditawarin. Katanya udah ini. Abang ditawarin kayak. Saya ditawarin Perbanas suruh megang lagi tim. Yang Perbanas dong. Panas dong gitu. Dengar-dengar abang mau megang klub liga ya? Liga apa Don? Liga dangdut. Donsol. Enggak dengar-dengar. Nyebar gosip. Dengar-dengar ada klub yang terdegradasi memanggil saya. Bukan yang terdegradasi, yang mau hidup lagi katanya gitu. Oh alah. Kan itu kan kalau mau hidup lagi kan belum tentu hidup. Belum tentu hidup ya Don. Kita nantikan, kita tunggu Mr. Bam nanti ada di Liga Pro lagi apakah tahun depan atau gua chat semua pemain gua rambut bule ya semua. Balik seperti elektrik. Don, tapi menarik Don. Satu saat kita harus bikin konten Don. Oke. Konten bahwa banyak sekarang udah mulai teriak nih. Bahwa di Liga Pro ini ternyata banyak yang namanya fairness-nya udah hilang juga. Apa tuh? Ya, jadi kasar-kasarnya bilang ngomongin Don. Kayaknya permainan ini udah banyak di sini. Permainan apa nih? Lu ngerti lah maksudnya lah. Apa wasit? Ya, segala macam. Bayar pemain. Bukan, gua nggak tahu kalau bayar pemain. Tapi main di wasit. Wow, gile. Tapi itu apa? Itu gosip. Ya. Kita juga belum tahu, tapi ini kalau misalnya orangnya mau ngomong aja ya. Tapi yang teriak juga dari klub-klub juga Don, karena merasa dikecewakan apa segala macam, ya kan dirugikan dan segala macam. Kalau klub-klub yang dikecewakan gue bisa tahu sih beberapa sih. Nah, ya sudah itulah. Karena apa ya, kita ngomong ini bukan berdasarkan apa ya, cuman asal cuap ya, juga mengira-ngira enggak. Tapi memang ada yang menyampaikan, kita dengar, seperti yang lagi itu Donsol juga disampaikan bahwa ada satu klub yang belum membayar biaya penginapan, dan itu benar-benar terjadi, dan itu bukan tanpa ini ya, lu informasiin. Ini lucunya sekarang tuh banyak yang suka nge-DM kejadian-kejadian undercover yang ada di Liga Pro. Nah, makin menarik nanti, akan makin banyak ya. Salah satunya kan ketika pada saat saya pernah ketemu juga dipanggil Pak Gede, kan Pak Gede ngomong, iya, ya gue ngerasa kata Pak Gede, fairness tuh ya nilai fair play di dalam futsal tuh udah hilang. Tingkat keadilan udah hilang gitu loh. Nah ya itu, yang ngomong kan bukan kita, ya kan, orang yang ada di dalam liga. Ya udah. Oke. Begitu. Pilih Fener Sabar sebagai ketua FFI. Don, puyang. Kita sebagai ketua ini aja Don. Bener FFI. Apa tuh? Tapi bukan FFI Liga Pro. Bukan Federasi Indonesia. Bukan. Apa tuh? Ya. Ferdi Sambo. Iya jorok ah. Udah. Oke. Thank you yang udah nonton. Tolong banget komen. Nggak apa-apa lu caci maki. Tapi tunjukin siapa lo. Jangan pakai akun palsu. Pokoknya guys, ya apa yang kita sampaikan ini suka tidak suka, misalnya pun juga punya yang salah. Dari penyampaian kita, ya kita minta maaf. Tapi sebenarnya apa yang kita ngomong ini sebenarnya sih bukannya mengada-ada ya. Gue sih nggak mau minta maaf. Dan kita tidak pernah menyerang orang kok ya. Tidak pernah. Jadi ya cuman sekedar untuk memberikan apa ya, bukan warna, apa sih, wawasan baru lah. Buat semua netizen futsal Indonesia. Oke. Mungkin nanti Don, ini menarik Don. Gimana kalau kita bikin Instagram
Ya. Khusus Lamtur. Judulnya gini ya, Netizen Lamtur Futsal Indonesia. Wih, ngeri. Jadi iya Don, itu menarik. Habis itu kita bikin kaos. Terus kita gathering di Cibodas. Enggak, Don. Nanti dari situ Don, kita bisa bikin hal positif Don. Iya. Nanti kita bisa mengadakan misalnya followers dari Lamtur Futsal Indonesia main bersama, dilatih Donzo, sama Finster Bem, itu bikin, pokoknya kita bikin fun futsal. Iya, fun futsal, fun football. Nanti kita ajak konten juga di sini. Agak konten, kita bisa menghadirkan juga nanti pemain level-level Liga Pro yang main sama mereka di fun futsal. Menarik Don. Wah gila ya, kan? Netizen Lamtur Indonesia. Itu dia, netizen, ya. NLI. Gitu. Kita kayak MLM bang. Ya. Oke, kita bikin jangan lupa Netizen Lamtur Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe itu channel Fanart Huta Barat. Dan juga Doni Zola Donzol, @Donzol. Coach Donzol. Oh, Coach ya? YouTube-nya Coach Donzol. Oh, enggak. Dontok. Oh, Dontok. Yeah. Dontok ya. Jangan lupa juga follow Instagram Fanart Huta Barat 8 Official. Dan @Donzol. Ya, gue Doni Zola. Dan gue Fanart Mr. BM Huta Barat. Bencrol!